kembali di Noli Talks. Oh iya, sebelumnya kita mau ngucapin Selamat Hari Lahan Basah Sedunia. Bentar-bentar, kok ada yang beda ya di sini? Aku ditemenin oleh host spesial loh. Coba kenalan dulu, Mas. Halo Sob, perkenalkan aku Rizky, host spesial edisi Noli Talks. Asik. Ngomongin house spesial, tema kali ini juga spesial nih, Mas. Nah, betul Mbak Ulan. Nah, ngomongin yang spesial tadi, Kak Ulan. Hari ini Noli Talks akan membahas mengenai lahan basah and the gang. Apa saja sih gengnya? Salah satunya ada ekosistem gambut dan ekosistem mangrove. Betul banget, Mas Rizky. Seperti tema peringatan Hari Lahan Basah Sedunia tahun ini, yaitu Wetlands and Human Wellbeing, gambut dan mangrove itu banyak banget manfaatnya. Nah, benar Mbak Ulan. Dan menurut worldwildlanddays.org, setidaknya itu atau sekurang-kurangnya ada 6 manfaat dari lahan basah, baik itu lahan gambut ataupun ekosistem mangrove. Pertama, itu ada air, penyediaan air, terus penyediaan makanan, mata pencaharian, terus untuk mempertahankan iklim, budaya, dan tentunya keanekaragaman hayati. Wah, banyak banget ya Mas Rizky. Episode Noli Talks kali ini kita bedah satu persatu ya. Wajib. Nah, tentunya kalau sudah bilang dibedah satu persatu nih Kak Ulan, tentunya kita menghadirkan narasumber yang spesial. Nah, udah tanpa berlama-lama kita sambut Ibu Ayu Dewi Utarius selaku Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Hai, apa kabar Kiki? Apa kabar Bulan? Tentunya Ibu pasti kabar sehat juga nih ya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Bu udah meluangkan waktu. Harus dong di Noli Talks ini. Senang Harus banget dong. kita bisa ketemu Ibu. Kan aku jadi sekretaris udah sekian tahun, kalian baru sekali ini ngundang aku. Masa sih Bu? Mungkin jadwalnya Ibu terlalu ketat. Harus dong, sekretaris ketat, jadwalnya harus padat. Kalau nggak padat, ntar kalian nggak kerja gitu. Bener juga. Kan demi restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Saya setuju, Bu. Ya, betul. Tapi Bu deg-degan nggak nih nanti saya diskusi? Kalau aku nggak deg-degan, nggak deg-degan aku ya, Bu? hidup dong. Tetap aja duk kayak gitu. Oke, baik Sobat dan Ibu sama Mbak Ulan, mungkin sebagai informasi bahwa tanggal 2 Februari kemarin kan kita peringati sebagai Hari Lahan Basah Sedunia, seperti itu. Dan sebagaimana kita tahu bahwa ekosistem gambut dan mangrove ini menjadi salah satu bagian dari lahan basah. Nah, tentunya lahan basah ini memiliki manfaat yang sangat banyak. Setidaknya tadi di awal telah saya sampaikan bahwa ada 6 manfaat seperti itu. Jadi betul Bu, seperti yang disampaikan oleh Mas Rizky, salah satu manfaat yang dirasakan yaitu terkait air dan juga makanan. Kebutuhan dari air dan makanan sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, ini bagaimana pendapat Ibu terkait hal tersebut? Oke, ada satu yang penting sekali juga untuk kita ketahui bersama. Indonesia itu kaya raya. Setuju. Dan kita itu mempunyai semua ekosistem, mulai dari hutan dataran tinggi, hujan tropis, kemudian dataran rendah, kemudian ada danau rawa, ada pantai, ada mangrove, ada lamun, ada terumbu karang. Jadi dan lahan basah itu kita kan semuanya tahu, mulai dari danau, kemudian yang berair, kemudian gambut maupun mangrove itu sampai dengan seagrass-nya itu semuanya lahan basah. Dan aku agak lupa angkanya, tapi kita mempunyai gambut dan mangrove itu kalau nggak salah, mangrove itu nomor 3 kalau nggak salah. Kalau gambut kita ada beberapa negara lain, tapi kita ada di 5 besar lah di dunia. So, kita bisa bayangkan begitu kaya rayanya Indonesia itu dengan semua ekosistem. Pastinya tidak ada ekosistem yang tidak memberikan manfaat, apalagi dengan lahan basah gambut dan mangrove yang itu kondisi biofisiknya sangat spesial sekali. Nah, pasti juga memberikan manfaat yang sangat tinggi pastinya. Kita tahu, kalian pasti doyan kepiting kan? Wah, banget Bu. Nah, apalagi direbus. Maknyus manisnya. Nah, kepiting itu kan produknya mangrove banget. Benar. Terus belum lagi ikan-ikan yang lain, mangrove itu tempat pemijahannya. Gambut
Kalian kalau yang sekarang lagi terkenal itu mulai terkenal misagu. Iya, misagu. Ngerti kan? Nah, misagu itu produknya dari pohon sagu yang tumbuh bagus, tumbuh optimalnya di lahan gambut. Jadi, clear kan bahwa gambut dan mangrove itu benar-benar terkait dengan kehidupan kita. Benar-benar memberikan manfaat ke kita. Air, makanan, satwanya pun Ya, khas, nggak ada di tempat keanekaragaman lain. hayatinya yang. Nah, berarti kalau bisa dikatakan itu lahan basah ini menjadi alternatif sumber pangan gitu ya Bu ya, penyediaan. Iya banget, Seperti iya itu. banget. Baik, baik. Nah, berarti untuk selanjutnya Bu. Nah, ini kan tadi saya sempat sampaikan di awal bahwa salah satu manfaatnya juga menjadi mata pencaharian masyarakat. Nah, terutama apalagi di Indonesia Bu ya, negara kemaritiman, punya garis pantai yang banyak dan bisa dibilang banyak masyarakat yang berada di garis pantai itu bisa dibilang sebagai masyarakat pesisir. Ya. Dan ini kaitannya selalu dengan mata pencaharian ketika gambut atau mangrove baik gitu, terutama mangrove yang di pesisir itu. Nah, kalau misalkan ini menurut pandangan Ibu nih, baik yang secara langsung dan tidak langsung mata pencaharian itu dan terjadi kerusakan di lahan basahnya ini, itu seperti apa, bagaimana nih Bu tanggapan Ibu? Oke. Jadi terkait mata pencaharian ya, kita ngomongin gambut dulu. Baik. BRGM itu kita udah melaksanakan tahun 2019, kita membuat dam farm, demonstration farming atau sawah demplot itu di lahan gambut di Taliuhulu di di Kalimantan Tengah ya. Nah, itu di situ terbukti bahwa lahan gambut itu bisa digunakan untuk sawah. Sawah gitu ya. Ya, cuma terus terang hasilnya memang rendah. Karena dia kan tingkat asamnya tinggi banget. Sehingga tingkat inputnya dengan tingkat outputnya itu memang nggak seimbang. Sebetulnya nggak masalah. Maka ketika kita menyeimbangkan biaya produksi dengan pasarnya, ya ini harganya harus dinaikin dong. Nah, ini jadi tugas kita bareng-bareng dong. Kita harus menghargai itu. Maka kita harus mau membeli produk-produk dari gambut. Ini kita ngomongin gambut nih. Iya. Itu dengan harga yang premium. Karena tidak sekedar dari hasil lingkungannya, tapi effort dari petani yang berkebun di situ itu luar biasa. Oh, berarti hanya kita tinggal membranding saja nih. Iya. Misalkan, ya pada kenyataannya karena dia di lahan kering, lahan gambut ya, bukan lahan kering, sorry. Maka hasilnya rendah, tapi pasti kandungan-kandungan mineralnya, gizinya, vitaminnya. Mestinya kita belum pernah melakukan penelitian itu, tapi kita yakinilah itu. So nggak salah lah kalau kita jual itu dengan harga yang, atau kita beli, bukan kita jual, kita beli dengan harga yang tinggi. Itu gambut. Kepiting nih. Tadi kan peminat kepiting kan udah kelihatan nih dari ukuran tubuhnya si Kiki ini, Rizky ini. Apalagi dia maniak kepiting tuh tadi. Mantap. Kalian kalau beli kepiting coba sekilo mateng, paling nggak 150-200 ribu kan? Iya Bu, 200-250 malah. Nah kebanyakan. kan, ada satu cerita nih. Kemarin kita ke lapangan di Babel, Bangka Belitung. Itu kegiatan rehabilitasi mangrove mulai dari 2019, 20, 21, 22. Ada sekitar 90 hektar. Setiap malam itu rata-rata ada 400 bubu. Bubu itu perangkap kepiting itu loh, yang dipasang oleh masyarakat sekitar situ. 400 bubu. Kalau kita ambil rata-rata dari 400 itu 200 aja yang isi. Satu bubu isinya 1 kilo. Wah, 200 kilo ya semalam. 200 kilo semalam. Harga di tingkat petani itu cuma sekitar 80.000. So, 80 kalikan 200 kilo. Udah 1.600.000 semalam. So, itu kan bisa menghidupi masyarakat lokal. Sangat kan? Itu direct bener-bener. Belum lagi produk-produk lain. Salah satu contoh kerusakan di Tanjung Pasir, Indragiri Hilir. Oh, iya. Ya. Itu inhale itu ada areal kelapa pasang surut. Dulunya di depannya ada mangrove. Nah, kemudian mangrove-nya dibuka.
Saya nggak tahu kenapa, mungkin ada satu dan lain hal. Tapi yang jelas mangrove-nya terbuka. Ini kelapa di belakangnya ini, walaupun dia udah kelapa pasang surut nih, 1.500 hektar hancur. Yang masyarakat yang tergantung dari 1.500 hektar itu ada sekitar 260 kakak. Dulu mereka sejahtera, sekarang mereka masuk ke miskin. Kelihatan kan dampaknya, itu udah bukti nyata, dia nggak usah pakai hitung-hitungan yang muluk-muluk, itu jelas langsung di depan mata kita. Memang penting banget menjaga ekosistem mangrove ini Bu ya. Kalau Sangat penting, saya setuju benar-benar. Cuman aku juga pengen ngasih tahu ke teman-teman, ada kadang-kadang kita itu salah pengertian, dianggap bahwa mangrove itu bisa menahan abrasi. Yang betul adalah dia lebih kepada mengurangi laju abrasi. Karena bayangannya gampang, kalau ada air, ombak langsung keantem ke belakang, ini kan ini tertahan. Ya, bedanya di situ. Itu hal penting yang perlu dicatat sobat semua ya. Jadi mengurangi abrasi ya Bu ya. Baik Bu, kemudian terkait manfaat dari segi iklim, gambut dan mangrove kan termasuk kategori lahan basah. Itu dinilai mempunyai kandungan karbon yang tinggi. Kemudian ada kontribusi juga terhadap penyimpanan karbon dan juga mitigasi perubahan iklim. Itu menurut Ibu seperti apa? Kita bicara hasil penelitian aja. Gambut itu dari hasil penelitian dia menyimpan cadangan karbon antara 3 sampai 4 kali lipat lebih tinggi daripada dataran. Kalau mangrove itu lebih hebat lagi. Dia menyimpan cadangan karbon bisa sampai antara 5 sampai 8 kali lipat dari dataran. So, kalau Anda bayangkan, ketika itu dibongkar, maka kita kehilangan cadangan karbon, satu, dan kita kehilangan kesempatan untuk menyerap karbon. Jelas sekaligus kan? Potensi. Iya, pasti kan. Nah, jadi jangan cuma berpikir kita kehilangan karbon, tapi kita juga kehilangan kesempatan untuk menyerap karbon. Nah, itu kan udah jelas banget. Mitigasi terhadap perubahan iklimnya nampak di situ. Tadi udah ngomongin apa? Air, makanan, iklim, masuk ke budaya. Cocok sama dia. Makmur. Nah sekarang masuk ke hal budaya. Tentunya ya tadi ya, antara masyarakat pesisir dan pegunungan pun berbeda seperti itu Bu. Nah ini kaitannya sih sebagai mata pencaharian ya, sama terutama kuliner deh yang berhubungan sama saya banget nih. Nah, ketika Ibu mungkin berkunjung ke salah satu ekosistem ya, baik gambut atau mangrove, yang Ibu lihat perbedaannya apa sih Bu untuk tradisi dan kulinernya nih? Pasti kalau budaya itu beda banget. Ada watak dasar karakter yang beda antara masyarakat gunung dengan masyarakat di pesisir. Karena kalau gunung itu kan segala sesuatu mudah dicari. Tapi kalau di pesisir itu kita kalau untuk makan kan benar-benar berusaha keras. Jadi memang karakternya pasti masyarakat pesisir itu lebih fighter, lebih keras daripada masyarakat gunung. Itu karena kondisi alamnya. Tapi yang pasti lagi, kalau ngomongin makan nih, aku cerita lagi pengalaman. Nih, emang enak urusan makan itu. Jadi kemarin kita ngajak waktu itu Pak Aspodirga dari TNI AU beserta Pak Aswodirga TNI AU sama Pak Ban perwira pembantunya beliau dengan dan Lanut dari Lanut Ranai Natuna oleh Pak Kasupokja, Pak Sumidi. Kita itu diajak makan, jangan bayangin resto. Kalian bayanginnya kemana? Itu bukan di resto, tapi kita benar-benar makan di pinggir pantai, di bawah tenda, yang masak masyarakat lokal. Nah, ini juga masalah buat kita. Karena kalau lihat penampakan makanannya itu nggak menarik. Sangat nggak menarik, nggak menggugah. Jadi cakalangnya itu hitam kayaknya. Terus ada ikan apa ya, itu dia dibakar kayak diasap. Asapnya pun dia spesial banget. Jadi di bawah terus ada
ada seng, terus ditaruh di atasnya tutup lagi seng, jadi kayak diasap gitu. Ini kita ngelihat itu juga nggak menarik juga. Tapi begitu kita makan, itu beliau-beliau itu kayaknya makan sampai habis, nasinya itu banyak deh. Plus sambelnya jadi rebutan. Nah, artinya apa? Karena memang mereka hidup di pesisir, memang makanan-makanan lokalnya sangat terpengaruh oleh jenis-jenis olahan laut. Dan mereka sangat-sangat pinter menghidangkan, mengolah masakan-masakan laut itu. Dan mohon maaf kalau kamu cuman aku ceritakan saja. Karena luar biasa enaknya. Ketika Ibu ngomong cakalang, pikiran saya itu udah kemana-mana kayak begitu. Ya. Cakalang dengan nasi putih hangat plus sambel. Itu top. Nggak ada obat. Aku kasih tahu ya, sambelnya itu satu kotak gini, itu sampai lari dari sono ke sono, balik lagi. Ini udah nggak lihat pangkat, nggak ada sekretaris, kayak nggak ada eselon 1, nggak ada bintang. Pokoknya putar-putar kita betul-betul menikmati makan itu. Itu yang luar biasa. Jadi kenikmatan di masing-masing tempat itu beda-beda. Olahan mie sagu, olahan sagu itu juga macam-macam. Masyarakat Riau itu hebat dalam mengolah bahan-bahan sagu itu. Ya, saya setuju karena saya pernah makan mie sagu, Bu. Jadi sebenarnya awalnya saya kira itu bukan sagu dari jagung karena mirip banget kayak gitu. Betul. Ternyata pas setelah dimakan baru disampaikan sama masyarakat ya bahwa ini dari sagu. Loh, saya kira jagung saya bilang. Betul. Gitu. Jadi memang sudah sangat variatif sekali nih Kaulan kayak begitu untuk olahan-olahannya. Terlihat lagi seperti sagu. Betul. Kalau aku sih berpikirnya satu, kita ini harus kita diversifikasi pangan kita kan macam-macam nih. Nah, itu yang mestinya kita kampanyekan juga. Sagu itu kan sebenarnya makanan lokal kan. Tapi kan sekarang kita itu lebih suka kayaknya Kiki ini kalau nggak makan nasi, dia belum makan. Padahal dia nasi 1 piring, diganti udah makan mie sagu 3 piring. Tetap aja dia belum makan, bilangnya belum makan. Ini psikis kan. Nah, itu dampaknya makanan-makanan lokal tradisional ini yang jadi terpinggirkan. Betul, apalagi kita perlu kampanyekan. Betul, Bu, apalagi di Provinsi Papua tuh, Bu. Nah, itu kan salah satu kampanye di pulau itu adalah kembalikan sagu sebagai makanan tradisional. Karena sudah mengalami pergeseran sehingga kemarin setahu saya program di BRGM adalah menanam sagu ya. Betul, salah satunya. Seperti itu, dan ya harapannya bisa sama-sama kita dukung seperti itu. Dan itu nggak cuma tugasnya BRGM loh, bukan cuma tugasnya kami loh. Kalau aku cucuku udah 3, tapi tugasnya kalian anak-anak muda untuk kampanye ke Gen Z dan Gen milenial. Cocok? Perlu banget. Perlu. Kita gerakkan. Mungkin nanti kita bukan kita pikirkan, tapi akan kita segera olah nih. Mungkin ada konten masak-masak bareng BRGM. Cocok tuh. Dari olahan masak gambut sagu dan mangrove. Betul. Oke, Bu, yang terakhir, Bu, terkait keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang tinggi itu kan salah satu ciri lahan basah yang terjaga ya, Bu. Tapi pada zaman sekarang ini sudah banyak banget lahan-lahan yang rusak akibat aktivitas manusia. Itu bagaimana tanggapan Ibu terhadap hal tersebut? Jadi bahasa yang selalu saya bawa kemana-mana untuk kampanye restorasi dan rehabilitasi itu adalah ini kegiatan kita untuk safe haven. Tabungan masa depan benar-benar loh. Iya kan? Nggak cuman materi, tapi juga doa loh. Ingat kan bahwa ketika kita nanam pohon, tiap daunnya itu selalu akan berzikir untuk kita. Nah, amin. Masa kita mau ngerusak? Jadi kita harus kampanye, harus lakukan tindakan nyata. Dan kenapa itu menjadi tagline-nya BRGM? Gambut mangrove untuk kehidupan, dan kita nyata menjaga Indonesia. Mantap, nyata menjaga Indonesia Shop. Ya. Baik, jadi buat sobat semua yang sudah menyaksikan Oli Talks ini, kita membahas mengenai lahan basah, gambut dan mangrove salah satu ya. Tadi Bu Ayu sudah menyampaikan betapa pentingnya lahan basah, terutama gambut dan mangrove itu harus dijaga. Karena sebagai sumber alternatif pangan,
Terus sebagai tadi ya yang terakhir dari Kaulan adalah menjaga keanekaragaman hayati. Dan tentunya tadi yang membahas masalah makanan, Sob, ini saya jadi ngeces ini, tapi saya telan terus, Bu. Kayak begitu. Karena Ibu cerita dari tadi. Ada yang bisa dimakan? Ada. Apa boleh deh. Bantal boleh untuk menghilangkan ngeces saya. Jadi sobat, tadi udah diceritakan ada ikan cakalang, kepiting, terutama kepiting ya. Udang. Nah, ini semuanya kebanyakan adanya di mangrove. Seperti itu. Jadi mangrove terjaga tentunya semua komoditas tadi itu juga sangat baik hasilnya. Dan itu juga berdampak ke mata pencaharian. Tadi juga disebutkan juga ya, disampaikan juga oleh Bu Ayu bahwa dari satu malam itu dapat menghasilkan kurang lebih 1,6 juta. Bayangin, kalau itu terjadi di semua daerah pesisir wilayah ini, provinsi di Indonesia, kurang kaya apa lagi kita. Nah, kaya kan masyarakat kita sangat kaya raya. Petani miskin. Betul. Nah, jadi maka dari itu kami ingin mengingatkan kepada sobat Noli Talks untuk sama-sama menjaga gambut dan mangrove seperti itu. Nah, sekarang mungkin sudah di penghujung acara. Nggak kerasa ya. Kok udah selesai gitu. Padahal kita pengen panjang nih. Iya. Cuma tadi kan di awal bahwa Ibu sangat padat, ya harus padat supaya kita kerja lagi. Aku ngerti, gitu. Masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah Kiki ini kalau aku cerita tentang makanan-makanan, itu baru makanan. Belum lagi yang di belakangku nih, ini produk-produk dari gambut dan mangrove nih, warna-warna alam nih. Jadi nggak cuma untuk baju, tapi juga untuk sofa pun, tutup sofa ataupun ini. Multifungsi ya. Ekoprintnya juga dari mangrove gambut juga. Betul. Nah, jadi macam-macam. Multifungsi ya. Ekoturism juga. Betul, ekoturism dari jasa lingkungan seperti itu. Nah, baik Bu, saya mengucapkan banyak terima kasih sudah sempat hadir, menyempatkan hadir sebagai teman diskusi, teman bincang kami berdua seperti itu. Bu, Ibu bisa meluangkan waktu ketemu kami, kehormatan buat kami juga. Terima kasih banyak Bu Ayu. Kalau gitu sebelum kita tutup, kita tagline dulu ya Bu. Oke, pulihkan gambut, hijaukan mangrove, tingkatkan kesejahteraan. Dadah sobat.